Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ibadatihi waja'ala hadzal yawma فرحا لعباده المتقين الذين فازوا بصيام رمضان وقيامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa dan tidak pernah berhenti untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah tanpa ditawar-tawar, menjalankan perintah Allah dari yang kecil-kecilnya sampai yang terbesar. Yang kedua, tidak pernah berhenti dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik larangan yang terkecil maupun larangan yang sampai besar. Itulah hakikat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak bibir kita, lidah kita selalu kita basahi dengan senantiasa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari besar, hari kemenangan, hari perayaan, di mana kita kembali berbuka setelah 1 bulan penuh kita menahan diri untuk sarapan pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah dapat mencicipi manisnya teh, sedapnya bubur kacang hijau, sedapnya lontong dan lain sebagainya. Itulah dia hari raya Idul Fitri, hari raya fitrah, hari raya kita semua. Dan kita memiliki kemenangan, kita memiliki kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita di hari ini. Kita dapat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu sholawat dan salam tidak pernah berhenti kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum hari raya hari ini kita masih berada dalam suasana yang tidak begitu mengenakan karena masih ada pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa menghindar darinya karena situasi dan kondisi di Indonesia bahkan dunia hari ini menimpa semua kalangan tak terkecuali, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal suku, agama, semuanya terdampak oleh COVID, oleh corona. Peristiwa ini jelas menimbulkan pertanyaan bagi kita, kenapa Allah timpakan musibah ini kepada kita semua? Kenapa Allah kok tidak menimpakan azab seperti ini hanya kepada Israel, laknatullah, buat zalim di muka bumi ini, tapi kita termasuk dampaknya. Kita termasuk orang-orang yang baik, soleh, tapi musibah itu datang juga. Allah sudah menjawab dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Hadirin sidang salat Idul Fitri, dari ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kita harus berhati-hati, mawas diri akan datangnya fitnah, akan datangnya musibah, akan datangnya ujian, akan datangnya bala, di mana keduanya tidak saja akan ditimpakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi akan juga ditimpakan kepada semua orang yang tidak bersalah dan bersalah sekeliling, kepada semua orang-orang yang saleh, jika kita tidak saling mengingatkan, jika kita tidak peduli dengan sesama, jika kita hidup masing-masing, jika kita hidupnya egois, tidak merasakan betapa penderitaan kanan dan kiri, maka jangan salahkan jika Allah menimpakan
azab dan nar itu kepada kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun demikian, dalam suasana yang tidak 100% baik untuk kita ini, umat Islam, dunia dan Indonesia, khususnya kita semua warga RW 09 ini, kita sambut hari raya Idul Fitri ini dengan tetap mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sebut Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, kita teriakkan Allahu Akbar, maka yang besar itu hanya Allah. Yang besar dan layak untuk dibesarkan itu hanya Allah. Yang berhak memiliki rasa sombong dan takabur itu hanya Allah. Selain Allah semuanya kecil. Selain Allah semuanya kecil. Termasuk corona itu juga kecil. Karena itu tidak perlu takut, yang hanya kita takutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena saking takut pada corona lalu kemudian kita tidak beribadah. Karena takut dengan ini dan itu kemudian kita lalaikan sholat. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak mengagungkan Allah. Maka di hari yang besar ini kesadaran kita menjadi penuh. Kita memiliki kesadaran yang luar biasa bahwa Allahu Akbar, Engkau Allah yang Maha Besar. Engkaulah Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau ya Allah. Kesadaran inilah yang harus terhunjam di dalam hati kita semua. Kesadaran ini yang harus ada di dalam setiap detak nafas dan jantung kita, bahwa Engkau Allah Maha Besar. Kita sempurnakan ibadah kita hanya untuk mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan ibadah puasa itu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang sampai kepada kalian, yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Tidak ada ekspresi yang terindah atas kenikmatan dan kesyukuran yang diberikan Allah kepada kita kecuali menyebut asmanya. Semua kebesaran itu hanyalah milik Allah. Semua suara itu milik Allah, tiada yang lain. Begitu menyebut Allahu Akbar, hunjamkan ke dalam hati bahwa yang terdetik setiap saat di dadaku, di hatiku, di jiwaku hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bit takbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Hiasilah hari-hari rayamu ini dengan senantiasa mengumandangkan kebesaran Allah. Berjalan kita bertakbir, diam kita takbir, beraktivitas kita takbir. Karena untuk bertakbir itu di Idul Fitri ini masanya singkat. Karena itu kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bertakbir, mengagungkan Allah dimanapun kita berada. Hadirin sidang Idul Fitri rahimahullah. Begitu kesadaran akan kebesaran Allah itu muncul dalam hati kita semua, maka seluruh perintah Allah tidak ada yang kita tinggalkan.
Semua perintah, semua larangan-larangan Allah tidak ada yang kita langgar. Oleh karena itu maka alhamdulillah Ramadan mendidik kita, mengajarkan kita untuk melakukan ibadah yang terbaik itu seperti apa. Mengajarkan kita, menggugah kesadaran kita untuk berlaku dengan sifat-sifat yang baik itu seperti apa. Maka alhamdulillah di masjid kita ini dapat mendawamkan qiyamul lail untuk sholat tarawih dengan mentargetkan satu malam satu juz. Dan alhamdulillah dalam malam yang ke-27 kita sudah dapat menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Dipastikan tidak akan dapat kita lakukan itu di luar Ramadan. Artinya Ramadan mendidik kita bagaimana beribadah yang terbaik itu. Bahkan di 10 akhir Ramadan dapat kita lakukan iktikaf di masjid, sholat tahajud 10 hari terakhir sempurna. Karena itu maka ketika prestasi ini kita pertahankan di kampung kita ini, ketika semua penduduk kampung senantiasa beriman, bertakwa, beribadah dan tidak pernah surut dari ibadahnya, Allah jamin keberkahan akan turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk kampung negeri semuanya beriman, bertakwa, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang mengingkari Allah, akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita semua, insya Allah. Karena itu maka tadi dapat kita dengarkan bahwa baru kita laksanakan satu malam satu juz, kemudian iktikaf 10 hari terakhir. Alhamdulillah, semangat untuk berinfak, bersedekah, berzakat kita meningkat. Ketika semua itu meningkat, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara kita yang hidupnya kurang baik, kurang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu yang baik kita pertahankan, prestasi positif kita pertahankan dan kita langgengkan. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang kepada kita, amin, dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 pesan-pesan indah dari Ramadan yang dapat kita petik. Yang pertama, Ramadan memberikan pesan kepada kita akan moral dan akhlak. Ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk memakan makanan yang padahal itu halal untuk kita. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang rusak. Padahal itu boleh, padahal itu halal. Kita disuruh menahan diri dari pagi sampai sore. Maknanya apa? Ramadan mendidik kita untuk bersabar. Sabar menghadapi kenyataan, sabar menghadapi kehidupan dunia ini, sabar menghadapi takdir Allah yang berlaku kepada kita masing-masing. Karena kesabaran itu akan membantu kesuksesan kita. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran akan menolong, membantu kita dalam setiap pekerjaan. Karena itu semua apapun aktivitas kita, landasilah dengan kesabaran. Yang kedua, akhlak jujur. Selama puasa ada makanan minuman di depan kita, tapi kita nggak mau meminumnya. Kenapa? Karena saya puasa, karena saya menahan diri. Tidak ada orang yang melihat, tapi meyakini bahwa Allah melihat saya, sehingga saya tidak akan melanggarnya. Jujur, tidak mau melanggar. Yang ketiga, disiplin.
belum masuk, belum bunyi sirene, meskipun terhidang semuanya di meja, tidak juga beranjak untuk meminumnya, mencicipinya. Disiplin. Karena itu maka pelajaran akhlak yang mulia ini, hadirin sekalian, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Landasilah hidup kita dengan sabar. Apapun kondisinya, lewati dengan kesabaran. Landasi hidup kita dengan kejujuran. Apapun profesi kita, jujurlah. Tidak ada gunanya kita sedikit menipu-nipu, tidak ada gunanya. Semuanya fana, semuanya habis. Tapi ketika jujur mendasari kehidupan kita, maka buahnya adalah barakah, pahala di sisi Allah. Yang ketiga, disiplin. Disiplin melaksanakan sesuatu tepat waktu, baik sholat tepat pada waktunya, masuk kantor tepat pada waktunya, sekolah tepat pada waktunya, disiplin. Bayar angsuran pun tepat pada waktunya, disiplin. Tidak ada orang yang teraniaya, tidak ada orang yang tersinggung. Inilah pesan moral akhlak dari Ramadan yang mestinya kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari 11 bulan ke depan, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, hadirin sekalian, Ramadan memesankan kita akan pesan sosial. Jiwa sosial kita begitu indah, muncul bahkan di akhir-akhir Ramadan, ketika kesadaran kita mengeluarkan zakat fitrah itu muncul. Kita memiliki kepekaan sosial. Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana merasakan laparnya orang-orang yang selama ini kurang beruntung. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana rasa lapar itu sesungguhnya. Dan ternyata ketika lapar itu kita nikmati, maka yang muncul adalah nurani hati kita, panggilan hati kecil kita, terenyuh, empati, simpati muncul ke permukaan, sehingga muncul rasa saling membantu, rasa saling ingin membahagiakan. Karena itu maka bersedekah, berinfak, berzakat adalah satu bentuk-bentuk ibadah yang menghantarkan kepada kita menjadi manusia-manusia saleh, karena kita dididik oleh Ramadan. Oleh sebab itu maka jangan pelit, jangan menahan hak orang lain. Kenapa? Semua harta benda kenikmatan duniawi yang Allah titipkan kepada kita hari ini tidak akan kita bawa mati. Jangan pernah sedih khawatir dengan rizki, karena Allah sudah menentukan rizki kita masing-masing dan tidak bakalan tertukar rizki itu. Sehingga bersedekah, berinfaklah. Karena bersedekah, berinfak adalah satu bentuk akhlak, bentuk kegiatan, bentuk kepekaan kita sebagai orang yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa itu senantiasa terpanggil untuk membantu orang lain. Dan seorang mukmin muttaqin, kebahagiaannya adalah terletak pada kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain bahagia, maka dia merasakan bahagia yang luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan sosial. Yang terakhir, yang ketiga, puasa Ramadan mengajarkan kita untuk berjihad. Berjihad dalam arti bukan berperang. Kalau di Palestina hari ini jihad untuk perang, kita pun ikut mendiri darah kita melihat saudara-saudara kita diperangi dalam situasi Ramadan. Itu berjihad, berperang, mempertahankan tanah air dari serangan-serangan musuh. Tapi kita, jihad kita bukan berperang. Ramadan mengajarkan jihad kita untuk memerangi hawa nafsu. Siang hari kita
berjihad, berjuang, menahan diri untuk memerangi nafsu makan, nafsu minum, nafsu bergibah, nafsu bergunjing. Dan kalau makan minum itu kita perturutkan juga, maka sebenarnya itu adalah kebutuhan-kebutuhan fisik saja, hanya untuk mengisi perut kita. Artinya apa? Nafsu makan minum duniawi sebenarnya muaranya adalah hanya sampai ke perut, tidak sampai kepada keberkahan. Di siang harinya, di malam harinya Ramadan mengajarkan kita untuk berjihad, berjuang melawan kantuk untuk qiyamul lail. Karena kalau orang banyak tidur, maka pikirannya buntu. Orang banyak tidur, maka jiwanya gelap. Orang banyak tidur, maka tidak cerdas. Maka dengan mensedikitkan tidur, qiyamul lail, kita menjadi orang yang cerdas. Termasuk cerdas, orang yang cerdas, orang mukmin, muttaqin yang cerdas adalah orang yang berjihad untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan Allah berarti adalah menegakkan agama Allah. Salah satu sendi pokok menegakkan agama Allah adalah as-salat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sendi pokok utama dari agama Islam adalah salat. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia berjihad untuk agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Kita yang menegakkan sholat dijamin hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sudah, berzakat sudah, berhaji sudah. Tapi kalau sholatnya nggak selesai, semuanya menjadi fana, tak bermakna apa-apa. Tapi kalau sholat sudah, bahkan dijaga, ditambah dengan puasa, ditambah dengan zakat, bahkan naik haji, insya Allah kita dijamin oleh Allah hidup kita. Dengan menegakkan sholat, berjihad, menegakkan agama, hidup kita dijamin oleh Allah. Bahkan pertanggungjawaban kita kelak yang pertama ditanya adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya seorang hamba di hadapan Allah adalah sholatnya. Wa in sholuhat sholuha sairu amalihi. Jika sholatnya tertib, tidak pernah tinggal sempurna, maka akan menyempurnakan semua amal-amal yang lain. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi ketahuilah, jika seandainya sholatnya bolong-bolong, sholatnya tinggal-tinggal, sholatnya tidak dijaga, maka jangan salahkan, salat itu akan menghancurkan semua amal ibadah kita. Karena itu maka puasa mengajarkan, memesankan jihad kepada kita semua. Jihad yang terberat adalah melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah.